Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul materi pembahasan yaitu konsep dasar timbulnya penyakit model roda atau WEL. Sebelum memasuki inti materi, sebaiknya kita mengetahui definisi sakit dan penyakit. Definisi sakit menurut Sarwono adalah sebagai suatu keadaan yang kurang menyenangkan yang dirasakan seseorang serta menghambat aktivitas, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga seseorang tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara normal dalam masyarakat. Definisi penyakit menurut Gold Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk beraksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur dari organisasi atau sistem tubuh. Ada pula 3 model timbulnya penyakit, yaitu yang pertama model epidemiologi, kedua model jaring-jaring sebab akibat, ketiga model roda atau WEL. Nah, yang jadi fokus pembahasan kali ini yaitu timbulnya penyakit model roda atau WEL. Slide selanjutnya membahas tentang teori timbulnya penyakit model roda menurut Nicholas Mocchio tahun 2003. Seperti halnya dengan model jaring-jaring sebab akibat, model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak begitu menekankan pentingnya agen. Di sini dipentingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Besarnya peranan dari masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Sebagai contoh, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental, peranan lingkungan fisik lebih besar dari lainnya pada sunburn, peranan lingkungan biologis lebih besar dari lainnya pada penyakit yang penurunnya melalui faktor atau faktor Borne disease, dan peranan inti genetik lebih besar dari lainnya pada penyakit keturunan. Dengan model-model tersebut di atas, hendaknya ditunjukkan bahwa pengetahuan yang lengkap mengenai mekanisme-mekanisme terjadinya penyakit tidaklah diperuntukkan bagi usaha-usaha pemberantasan yang efektif. Oleh karena banyaknya interaksi-interaksi ekologis, maka seringkali kita dapat mengubah penyebaran penyakit dengan mengubah aspek-aspek tertentu dari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya tanpa intervensi langsung pada penyebab penyakit. Slide selanjutnya membahas komponen pertama model roda. Seperti yang terlihat pada slide, ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama inti genetik, kedua manusia atau host atau pejamu, yang ketiga lingkungan atau environment. Pembahasan dari ketiga komponen utama ini yaitu yang pertama inti genetik, manusia dengan substansi genetik sebagai inti. Faktor-faktor genetik menentukan predisposisi seseorang terhadap penyakit tertentu. Kedua, manusia atau host. Semua faktor yang melekat pada individu manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kasus. Host atau pejamu ini merujuk pada individu atau populasi yang rentan terhadap penyakit. Ketiga, lingkungan atau environment. Lingkungan ini terbagi 3, yaitu lingkungan sosial, lingkungan biologis, dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial yaitu status ekonomi, pendidikan, budaya, dan stres mental. Lingkungan biologis, interaksi dengan patogen dan vektor penyakit. Lingkungan fisik, kondisi tempat tinggal, sanitasi, dan paparan terhadap polusi. Slide selanjutnya yaitu contoh kasus timbulnya penyakit model roda atau WEL. Ada 3 contoh, yaitu yang pertama penyakit jantung koroner. Bagian inti genetik, predisposisi genetik terhadap kolesterol tinggi. Bagian host, diet tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. Bagian lingkungan yang tidak mendukung gaya hidup sehat, seperti kurangnya akses ke fasilitas olahraga dan makanan sehat. Kedua, malaria. Bagian genetik, mutasi pada gen hemoglobin. Bagian host, kebiasaan tidak menggunakan obat nyamuk atau kelambu. Bagian lingkungan, keberadaan vektor nyamuk Anopheles. Dan yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Bagian inti genetik, predisposisi genetik terhadap gangguan mental. Bagian host, merokok,
konsumsi alkohol berlebihan sebagai mekanisme coping yang tidak sehat. Bagian lingkungan, kondisi sosial ekonomi yang buruk, diskriminasi, dan kekerasan. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.